Bayangkan ini, sebuah pesawat penuh jemaah haji lepas landas, tapi tiba-tiba ia menolak untuk melanjutkan perjalanan. Bukan sekali, tapi 2 kali. Dan tahu apa alasannya? Karena satu orang pria telah ditinggalkan di bandara. Ini bukan kisah fiksi, ini adalah misteri nyata Amer Al-Ghodafi. Halo sahabat kisah hikmah. Kembali lagi di channel tempat kita merenungkan takdir dan kebesaran. Hari ini, kita akan membahas cerita yang viral dan menggugah. Bagaimana takdir Amer Al-Ghodafi untuk naik haji lebih kuat dari sistem keamanan bandara. Bahkan lebih kuat dari mesin pesawat itu sendiri. Tapi, sebelum kita mulai, dukung terus channel ini untuk menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan like video ini. Jika Anda merasa terinspirasi, sekarang, mari kita selami kisah ini. Perjalanan Amer Al-Mahdi, Mansur Al-Ghodafi, dimulai dengan getaran spiritual yang mendalam. Ia adalah seorang pemuda dari Libya yang, seperti jutaan muslim lainnya di seluruh dunia, akhirnya mendapat kesempatan emas untuk memenuhi rukun Islam kelima ibadah haji. Ini bukan sekadar perjalanan wisata. Ini adalah panggilan jiwa. Sebuah ikrar suci yang dinantikan seumur hidup. Ia meninggalkan rumahnya dengan doa dan harapan, membayangkan langkah pertamanya di tanah suci. Namun, semangat Amer mulai meredup saat ia tiba di area keberangkatan bandara. Setelah melalui pemeriksaan keamanan umum yang biasa, ia berdiri di ambang pintu gerbang internasional, tempat ia harus melewati konter imigrasi. Teman-teman seperjalanannya dalam rombongan haji bergerak maju satu persatu. Cap paspor dibubuhkan, dan senyum lega tersungging di wajah mereka. Tibalah giliran Amer. Ia menyerahkan paspornya yang baru. Hati penuh harap. Petugas imigrasi mengambil dokumen tersebut, dan detik-detik hening pun terasa begitu panjang. Mata petugas itu menyapu halaman paspor, lalu tatapannya berhenti dan menajam pada baris nama lengkap Amer. Amer Al-Mahdi, Mansur Al-Ghodafi. Segera setelah melihat nama keluarga itu, ekspresi petugas berubah total. Dari profesional menjadi waspada, bahkan dingin. Ia tidak langsung mencap paspor Amer. Sebaliknya, ia menekan beberapa tombol di komputernya. Layar terminalnya pasti menampilkan informasi peringatan, mungkin berwarna merah. Dalam sekejap, proses yang seharusnya cepat itu terhenti. Amer mulai gelisah. Ia adalah seorang pria biasa dengan niat suci, namun ia baru saja terseret oleh bayangan sejarah yang diwarisi oleh namanya. Petugas imigrasi memanggil atasannya, dan tak lama kemudian, Amer dikelilingi oleh petugas keamanan. Tambahan, stigma dari nama keluarga yang sensitif secara global terkait dengan kerusuhan sipil dan konflik politik di Libya beberapa waktu silam telah mengaktifkan alarm keamanan bandara. Meskipun konflik mungkin sudah berlalu, banyak sistem keamanan internasional masih menandai nama tersebut sebagai risiko potensial. Amer, sang tamu Allah yang tulus, kini diperlakukan sebagai potensi ancaman keamanan. Di balik kaca konter, ia mati-matian menjelaskan niatnya, memohon agar mereka melihat hatinya, bukan sekadar nama belakangnya. Ia menunjukkan visa haji dan semua dokumen resminya, tetapi birokrasi, terutama yang berkaitan dengan keamanan, seringkali tuli terhadap permohonan emosional. Sementara itu, waktu keberangkatan pesawat terus berjalan maju. Teman-teman rombongannya sudah berada di dalam kabin. Kapten pesawat yang terikat pada jadwal penerbangan yang ketat dan tidak ingin mengambil risiko keamanan yang tidak pasti akhirnya membuat keputusan kejam. Mereka akan terbang tanpanya. Amer Al-Ghodafi ditinggalkan. Sebuah pesawat Boeing yang megah, disewa khusus untuk membawa jemaah haji, mulai didorong mundur dari gate. Dalam keputusasaan itu, ketika logikanya mengatakan ia harus pulang, imannya justru menguat. Ia menatap pesawat yang bergerak menjauh,
dan berbicara kepada pihak berwenang di sana. Sebuah kalimat yang merefleksikan kepasrahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Saya tidak akan meninggalkan bandara ini sampai saya berangkat haji. Ia ditinggalkan sendirian di bandara, tapi keyakinannya tetap utuh. Ia percaya bahwa jika memang takdirnya adalah untuk menunaikan ibadah haji, maka tidak ada satupun sistem keamanan atau kapten pesawat yang bisa menghalanginya. Mereka lepas landas. Kisah Amer Al-Ghodafi, sang jemaah yang tertunda oleh takdir, baru saja dimulai. Pesawat itu, sang raksasa besi yang seharusnya membawa rombongan haji menuju kesucian, kini membelah langit tanpa Amer Al-Ghodafi. Di dalam kabin, mungkin ada rasa sesal di antara para jemaah, kasihan pada teman mereka yang ditinggalkan. Tetapi tugas suci harus terus berlanjut. Mereka mencoba melupakan insiden di imigrasi dan mulai memfokuskan pikiran pada ibadah yang menanti. Pesawat mencapai ketinggian jelajah. Lampu tanda sabuk pengaman sudah padam. Para pramugari mulai menyiapkan layanan. Penerbangan terasa normal, rutin, seperti ribuan penerbangan lainnya yang terjadi setiap hari di seluruh dunia. Namun, di balik pintu kokpit, suasana berubah dengan cepat. Tiba-tiba, serangkaian peringatan mulai menyala di panel instrumen. Suara bip elektronik yang tajam memecah keheningan di ruang kendali. Para pilot, dengan keahlian profesional mereka, segera melakukan pemeriksaan silang data. Mereka mendeteksi adanya kerusakan teknis yang serius dan tidak terduga pada salah satu sistem vital pesawat. Ini bukanlah masalah kecil yang bisa diabaikan. Kerusakan itu membutuhkan perhatian segera. Dan meneruskan penerbangan lintas benua dengan kondisi seperti itu adalah tindakan yang terlalu berisiko. Kapten, yang beberapa jam lalu bersikeras untuk meninggalkan Amer demi jadwal, kini dihadapkan pada keputusan yang jauh lebih berat. Keselamatan ratusan nyawa jemaah. Setelah evaluasi singkat, Kapten mengambil mikrofon komunikasi publik. Hadirin sekalian, saya Kapten Ahmad. Kami mohon maaf untuk mengumumkan bahwa pesawat mengalami masalah teknis yang memerlukan perhatian segera. Demi keselamatan Anda semua, kami telah memutuskan untuk kembali ke bandara asal. Kami akan segera mendarat darurat. Kabin sontak dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Ekspresi wajah para jemaah yang sebelumnya dipenuhi harap kini digantikan oleh kegelisahan. Mereka terpaksa kembali. Padahal, hanya beberapa jam yang lalu, mereka merasa lega karena berhasil lepas landas dan meninggalkan segala urusan duniawi, termasuk masalah Amer. Pesawat raksasa itu mendarat dengan aman. Semua orang di bandara kaget. Mereka segera menyadari bahwa rombongan haji yang baru saja terbang harus kembali. Teknisi bergegas mengepung pesawat untuk mendiagnosis masalah. Penundaan pun terjadi. Sementara itu, di ruang tunggu bandara, Amer Al-Ghodafi masih berada di sana, dikelilingi oleh keengganan birokrasi. Tetapi kini ia disuguhi pemandangan tak terduga. Pesawat yang meninggalkannya telah kembali. Amer hanya bisa bergumam, mengingat kembali kalimatnya. Saya tidak akan meninggalkan bandara ini sampai saya berangkat haji. Apakah ini kebetulan semata? Atau apakah ini adalah bisikan halus dari takdir? Sebuah intervensi yang menunjukkan bahwa perjalanan ini tidak akan lengkap tanpa dirinya. Teknisi melaporkan bahwa masalah telah diperbaiki, hanya perbaikan kecil. Katanya, meskipun sudah tertunda, Kapten memutuskan untuk segera mencoba lagi. Tetapi satu hal yang pasti, meskipun pesawat telah kembali, para petugas imigrasi masih menahan Amer. Mereka akan terbang untuk kedua kalinya, tetap tanpa Amer Al-Ghodafi. Seolah-olah mereka belum menangkap pesan pertama dari langit. Mereka bersiap untuk babak kedua penerbangan, dan babak kedua dari pertempuran Amer melawan takdir. Setelah perbaikan singkat, sebuah keputusan yang penuh tekanan harus diambil. Pihak maskapai dan sang kapten, meskipun telah mengalami penundaan parah,
bersikeras untuk melanjutkan jadwal. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa insiden teknis pertama hanyalah nasib buruk dan kini semua sudah beres. Sekali lagi, mereka menolak untuk mengubah keputusan terkait Amer Al-Ghodafi. Aturan keamanan tetap diutamakan. Ratusan jemaah kembali masuk ke dalam kabin. Kali ini, suasana tidak lagi dipenuhi kegembiraan, melainkan oleh kehati-hatian yang tebal. Mereka duduk di kursi mereka, memasang sabuk pengaman, dan berdoa lebih khusyuk dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa mereka sedang menguji nasib. Di luar, Amer Al-Ghodafi masih berada di bandara, menyaksikan drama yang berulang ini. Ia mungkin bertanya-tanya, apakah pesawat itu akan benar-benar terbang tanpa dirinya kali ini? Pesawat lepas landas untuk kedua kalinya. Angin malam menyambutnya. Kali ini, penerbangan terasa lebih lancar di menit-menit awal. Kapten menghela napas lega. Para pramugari mulai tersenyum, meyakinkan penumpang bahwa masa sulit sudah berlalu. Namun, kelegaan itu hanya bertahan sesaat, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menunggu di ambang batas udara bandara. Tepat ketika pesawat seharusnya mulai menanjak menuju ketinggian jelajah yang stabil, sebuah masalah baru muncul. Kali ini, kerusakan yang terjadi berbeda dari yang pertama. Tetapi, sama fatalnya. Di kokpit, lampu peringatan kembali menyala. Kali ini lebih mendesak, lebih keras. Sistem yang baru saja diperiksa kini menunjukkan anomali. Kepanikan mulai merayap di kabin. Ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah pengulangan yang hampir mustahil secara statistik. Pesawat yang sama, penerbangan yang sama, tujuan yang sama, dan masalah teknis yang somasima memaksa pendaratan darurat. Suara drone mesin tiba-tiba terdengar tidak stabil, dan pesawat mulai terasa aneh di udara. Kapten, dengan wajah yang kini penuh keraguan dan rasa tidak percaya, kembali mengambil alih komunikasi. Keputusan harus dibuat dalam hitungan detik. Meneruskan perjalanan adalah bunuh diri. Hadirin sekalian, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami kembali mendeteksi adanya kerusakan teknis yang tidak dapat kami abaikan. Kami harus kembali ke bandara. Mohon tetap tenang. Reaksi di dalam pesawat jauh lebih dramatis kali ini. Para jemaah yang mulia, yang niatnya hanya untuk beribadah, kini diliputi ketakutan akan nasib mereka sendiri. Beberapa mulai menangis, yang lain berzikir keras. Semua orang merasa ada yang tidak beres. Ini bukan lagi soal mesin yang rusak. Ini terasa seperti peringatan keras dari alam semesta. Pesawat mendarat, petugas teknisi berlarian mendekat. Tetapi kali ini, kapten dan awak kabin tahu bahwa ada sesuatu yang jauh di luar jangkauan checklist mekanis. Mereka sudah terbang 2 kali, dan 2 kali pula mereka dipaksa kembali. Di tengah kelelahan mental dan fisik para jemaah, satu pertanyaan bergema tanpa terucapkan. Mengapa? Apa yang membuat penerbangan ini terikat oleh malapetaka berulang? Hanya Amer Al-Ghodafi yang masih duduk tenang di area bandara, yang mungkin memahami pesan ini. Takdir telah mengirimkan pesan yang jauh lebih jelas dan mendesak. Perjalanan ini belum sah. Rombongan ini tidak akan diizinkan pergi tanpa tamu yang ditinggalkan itu. Keajaiban kedua, ini adalah pengantar yang dramatis menuju babak terakhir pertarungan ini. Pesawat itu teronggok di landasan untuk kedua kalinya. Bukan hanya mesinnya yang rusak, tetapi semangat para penumpang dan awak kabin juga hampir hancur. 2 kali lepas landas, 2 kali pendaratan darurat. Secara statistik, ini adalah anomali yang nyaris mustahil. Bagi ratusan jemaah haji yang kelelahan, ini bukan lagi masalah teknis belaka. Ini adalah manifestasi nyata dari takdir atau bahkan pertanda. Di tengah kebingungan dan kelelahan ini, sang kapten, seorang profesional penerbangan dengan pengalaman puluhan tahun, kini berada di titik balik. Kapten itu tahu betul
bahwa kerusakan teknis yang berulang dengan jenis yang berbeda-beda setelah pesawat kembali dicek bukanlah sebuah kebetulan murni. Kapten menghela napas dalam-dalam. Ia keluar dari kokpit yang biasanya merupakan benteng logis dan ilmiahnya. Ia berjalan melalui kabin yang sunyi dan tegang, melihat wajah-wajah jemaah yang memohon keselamatan. Ia teringat akan wajah pemuda Libya yang ia tinggalkan beberapa jam lalu demi menjaga jadwal. Amer Al-Ghodafi. Sebuah kesadaran spiritual yang kuat menghantamnya. Ia menyadari bahwa ada penghalang non-fisik yang tidak dapat dideteksi oleh radar atau diperbaiki oleh teknisi manapun. Pesawat itu yang ditakdirkan membawa tamu Allah seolah-olah menolak bergerak maju karena satu tamunya yang sah telah ditolak oleh aturan buatan manusia. Kapten itu mengambil keputusan yang paling tidak profesional namun paling manusiawi dan spiritual yang pernah ia buat sepanjang karirnya. Ia mengambil mikrofon dan membuat pengumuman yang tidak pernah ia bayangkan akan ia ucapkan di ruang publik pesawat. Hadirin sekalian, saya Kapten Ahmad nama fiktif. Saya telah membuat kesalahan. Saya percaya dan saya bersumpah di hadapan Anda semua dan di hadapan Allah bahwa penerbangan ini tidak akan berhasil jika ada tamu suci yang kami tolak karena alasan yang tidak berhubungan dengan niatnya yang murni. Keheningan total menyelimuti kabin. Kemudian, ia mengucapkan kalimat pamungkas. Sebuah sumpah yang mengakhiri pertarungan antara logistik dan takdir. Saya bersumpah tidak akan terbang lagi. Bahkan, jika teknisi menjamin pesawat ini aman, kecuali Amer Al-Ghodafi bersama kita di pesawat ini. Pengumuman itu menciptakan gelombang emosi yang luar biasa di dalam kabin. Para jemaah tersentuh, menyadari bahwa takdir telah campur tangan. Mereka kini memahami mengapa pesawat mereka berulang kali dihentikan. Kapten segera memberikan perintah tegas kepada otoritas bandara melalui radio. Kali ini, nadanya tidak bisa dibantah. Kekuatan seorang kapten ditambah dengan 2 kali pendaratan darurat misterius membuat otoritas bandara tidak memiliki pilihan lain selain menyerah. Mereka harus mengakui bahwa masalah keamanan yang mereka khawatirkan pada nama Al-Ghodafi telah digantikan oleh ancaman keselamatan nyata yang ditimbulkan oleh pertentangan terhadap kehendak ilahi. Petugas segera mendatangi Amer Al-Ghodafi yang masih sabar menunggu. Mereka menyampaikan keputusan kapten. Akhirnya, birokrasi runtuh di hadapan keteguhan hati. Amer, dengan ketenangan yang luar biasa, tidak menunjukkan kemenangan atau kesombongan. Ia hanya tersenyum damai. Ia tahu bahwa keyakinannya tidak sia-sia. Ia telah percaya pada takdirnya, dan takdir telah membelanya. Ia pun berjalan menuju pesawat yang menunggunya itu. Babak penantian telah berakhir. Babak pembuktian pun siap dimulai. Momen itu akhirnya tiba. Amer Al-Mahdi Manser Al-Ghodafi yang tadinya ditolak oleh sistem dan ditinggalkan oleh pesawat, kini berjalan menaiki tangga. Ia bukan lagi seorang pemuda yang dicurigai karena namanya. Ia adalah tamu yang ditunggu-tunggu. Sang kunci keselamatan penerbangan. Saat ia melangkah masuk ke dalam kabin, suasana berubah total. Ketegangan yang mencekam sejak pendaratan darurat kedua lenyap seketika, digantikan oleh gelombang kelegaan dan kegembiraan yang tulus. Para jemaah menyambutnya dengan senyum lega. Beberapa bahkan berdiri dan berbisik alhamdulillah, seolah-olah menyambut seorang penyelamat. Semua orang tahu, jauh di lubuk hati mereka, bahwa 2 insiden misterius itu terkait erat dengan ketidakhadiran Amer. Amer mengambil tempat duduknya, sebuah tempat yang memang telah ditakdirkan untuknya sejak awal. Ia tidak menunjukkan rasa bangga atau euforia yang berlebihan, hanya kepasrahan yang mendalam. Ia hanya ingin menunaikan ibadah haji, dan kini
Segala hambatan manusia telah disingkirkan oleh intervensi yang luar biasa. Kapten, setelah memastikan Amer sudah berada di tempatnya, kembali ke kokpit. Kali ini, ia memimpin pre-flight check, bukan hanya dengan mata seorang teknisi yang teliti, tetapi juga dengan hati yang penuh keyakinan spiritual. Ia memberi perintah kepada ground crew untuk mundur. Untuk ketiga kalinya, pesawat bergerak menuju landasan pacu. Jantung para penumpang mungkin masih berdebar, tetapi kali ini ada lapisan ketenangan yang menyelimuti mereka. Mereka merasa aman, terlindungi oleh kehadiran Amer yang mereka anggap sebagai barakah, keberkahan yang turun dari langit. Pesawat melaju kencang, dan dalam waktu singkat, ia pun mengudara. Tidak ada alarm, tidak ada lampu peringatan, tidak ada goncangan yang tidak wajar. Penerbangan itu mulus, stabil, dan damai. Pesawat melaju di atas awan, membawa ratusan jemaah yang kini banner-banner merasa menjadi tamu yang dimuliakan, ditemani oleh Amer Al-Ghodafi. Perjalanan yang tadinya penuh drama berubah menjadi perjalanan yang penuh hikmah dan keajaiban. Pesawat mendarat di Arab Saudi dengan selamat, tanpa insiden lebih lanjut. Setelah turun dari pesawat, para jemaah tidak lagi melihat Amer hanya sebagai sesama penumpang, melainkan sebagai saksi hidup dari kekuatan iman dan takdir. Kisah ini berakhir di bandara tujuan, namun kisahnya baru dimulai di hati setiap orang yang menyaksikannya. Kata-kata Amer di bandara awal adalah kunci utama seluruh peristiwa ini. Saya hanya ingin pergi haji, dan saya percaya bahwa jika itu memang sudah ditakdirkan untuk saya, tidak ada kekuatan yang dapat menghalanginya. Keyakinan Amer telah memenangkan pertarungan melawan sistem birokrasi, kecemasan manusia, dan bahkan kegagalan teknis. Ia membuktikan bahwa ketika niat seseorang murni dan ia berserah diri sepenuhnya, takdir akan mencari jalannya sendiri. Bahkan, jika itu berarti memaksa sebuah pesawat jet berbadan lebar untuk berputar balik 2 kali. Perjalanan Haji Amer adalah sebuah mukjizat modern yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah Amer Al-Ghodafi ini mengajarkan kita tentang kekuatan takdir ilahi dan pentingnya keyakinan teguh istiqomah. Ketika Allah SWT telah menetapkan sesuatu untuk kita, seluruh semesta, bahkan mesin pesawat sekalipun, akan tunduk untuk melancarkannya. Jangan pernah putus asa dalam mengejar impian atau ibadah Anda. Jika niat Anda suci, yakinlah Kun Fayakun akan bekerja untuk Anda. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini membawa keberkahan dan motivasi bagi kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kisah penuh hikmah berikutnya.